sudah punya keluarga? Apakah boleh saya katakan kasih kalau Anda mengajarkan anak Anda untuk menyembah kepada Yesus? Apakah itu kasih? Kasih, Bang. Karena dia memberikan teladan. Orang yang, Bang, banyak orang menyembah dia pada di zaman yang nggak pernah dia larang loh. Pokoknya teladan kayak Yesus, udah itu aja, Bang. Siapa yang menyembah Yesus? Siapa? Kan abang suka bolak-balik Alkitab, dibaca aja ada, Bang. Oke, yang menyembah Yesus itu orang, Bung, Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Markus 5 satu perikop Anda baca. Setelah orang itu waras, dia nggak nyembah Yesus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu Anda pahami di sini, kalau Anda mengatakan kasih kepada keluarga Anda, maka Anda akan mengajarkan mereka untuk mentaati apa yang Yesus ajarkan. Bukan mengajarkan kepada anak istri Anda untuk meninggalkan apa yang Yesus ajarkan. Itu kalau Anda kasih. Jadi kasih yang Anda praktekkan kepada keluarga Anda itu adalah kasih semu. Saya kasih contoh di dalam Ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan terhadap nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang dan berulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini yang dikatakan kasih, mengajarkan anak istri untuk tetap setia menjalankan segala ketetapan dan perintah Tuhan, agar lanjut usiamu, agar bahagia hidupmu, agar jiwamu itu kemudian tentram, agar diselamatkan. Itu baru kasih. Tapi kalau Anda mengajarkan ajaran Paulus, menyembah kepada Yesus, tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu, itu bukan kasih, itu konyol. Kalau sayang kepada anak istri, ya beri mereka ketaatan, beri mereka pengajaran untuk taat pada perintah Tuhan. Jangan mengajarkan mereka menjadi Kristen, ajarkan mereka menjadi Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Jangan menjadi Kristen. Kristen itu pembangkang. Diajarkan untuk mempersembahkan darah hewan oleh Yesus dalam Matius 8:4. Justru mengimani pengajaran Paulus yang mengajarkan mempersembahkan manusia yang sejatinya hanya kepada dewa Molok. Kalau kasih yang ajarkan mereka untuk mengikuti perintah Yesus, jangan Anda ajarkan kepada mereka untuk melaksanakan perintah Paulus. Satu lagi, saudara, di dalam Matius 5:19, ini kata Yesus loh ya, di kitab saudara, dan itu adalah kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan satu titik meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, anak istri, orang tua, yang demikian itu, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, Anda mengajarkan anak istri Anda menghilangkan Taurat, mengamalkan suatu ajaran di mana ajaran itu pada praktiknya adalah meninggalkan segala hukum Taurat. Apa kata Yesus? Engkau mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati tempat yang paling rendah alias neraka. Katanya kasih, tapi kok digiring anaknya ke neraka? Nah, ini yang Anda harus pikirkan dan renungkan. Silakan yang lain. Bentar kita tegur. Selamat malam Bang Bas. Oke, Bang. Teladan Bang Bas. Masih bisa. Bang Bas. Lanjutlah Bang Bas, nggak ngomong turunin aja. Lanjut.
Ayo Bang Junior, mau apa lagi? Silakan. Apa yang lain silakan. Oke Bang, itu kan narasi Bang apa ini? Bang Juma dan tafsirnya. Tafsir Abang dengan cara Islam seperti itu, tafsir saya berdasarkan teks yang tertulis Bang. Nggak seperti itu, misalnya diajarkan kita setia terhadap satu istri, nggak mungkin ku ikutin teladan yang lain lebih dari satu istri. Diajarkan mengasihi, mengampuni, nggak mungkin aku pakai yang lain Bang. Diajarkan untuk membunuh yang berbeda, enggak lah Bang, tetap Yesus aku teladanin, gitu loh Bang. Tentang sunat dan segala macam itu konteksnya untuk orang Israel Bang, dan itu menjadi kultur mereka dimanapun mereka berada. Benar Bang bilang itu untuk orang Israel, tetapi ajaran kasihnya universal untuk semua manusia, itu loh Bang. Nah, kasih yang dimaksud itu sudah dijelaskan, silakan. yaitu vertikal dan horizontal, yaitu kasih agape, kasih Tuhan Allah dan kasih sesama manusia, itu Bang. Ya, oke. Kasih kepada Allah itu seperti apa? Kasih kepada Allah itu ketika kita mengasihi sesama manusia Bang. Saya tanya kepada Allah, bukan sesama manusia. Saya tanya kasih kepada Allah itu seperti apa? Kasih kepada Allah bukan melakukan ritual Bang. Disuruh dia mengasihi sama manusia, ya gitu. Itulah kasih kepada Allah Bang. Dengarkan. Anda nggak bisa ngajari mendoktrin saya. Dengarkan. Anda tidak bisa membodoh-bodohi saya dengan asumsi gereja. Dengarkan saya. Yosua 22 nomor 5. Dengarkan. Anda mengatakan mengasihi itu bukan ritual. Saya bacakan dalilnya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang diperintahkan, yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Anda barusan mengatakan kasih kepada Tuhan itu bukan ritual. Ini pada dalilnya ini. Ini dengan sangat setia menjalankan segala ritual yang diperintahkan oleh Musa. Anda nyata mempraktekkan Anda bukan pengikut Yesus. Oke? Boleh Anda bermanis-manis. Saya mempraktekkan ajaran Yesus, tidak mempoligamikan istri saya, tetapi mempoligamikan Tuhannya Yesus. Anda ngaku enggak tuh? Anda mengikuti ajaran Paulus, meninggalkan ritual yang harus dengan sangat setia dijunjung tinggi. Yosua 22 nomor 5. Ini firman Tuhan kalau Anda percaya. Harus dengan setia melakukan. Bang, kita analogikan ini Tuhan ya. Tuhan suruh kan mengasihi. Lalu saya datang dengan ritual. Engkau luar biasa, ini bahasa Indonesia, Allah. Lalu aku menggerakkan gerakan tertentu. Sementara saudara saya yang nggak ada beras di rumahnya saya biarkan. Mana yang menyenangkan Tuhan? Mana ibadah sejati? Ketika aku mengasihi lah Bang, bukan ketika aku. Itu beda Bang. Kita belum sampai. Bang, jangan Salome Anda. Ini belum sampai ke sana Bang. Ini setia kepada Allah yang saya tanya. Kasih kepada Tuhan dulu. Jangan lari ke sana dulu. Jangan loncat ke sana. Jangan Anda samakan kasih kepada Tuhan dan kasih sama manusia. Tunggu. Kita belum sampai ke sana Bang. Tunggu. Ini ayatnya nih. Gimana nih? Dengarkan dulu. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya cuma minta Anda dengarkan saya. Dengarkan, dengarkan saya. Ini yang saya bacakan firman Tuhan atau bukan? Jawab saya. Ini yang saya bacakan firman Tuhan, dengarkan juga saya Bang. Dan hukum yang jawab sama ini dulu. Dengarkan. Hukum yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana betul itu hukum kedua. Dengarkan. Itu hukum kedua. Hukum pertama itu sama Bang, itu equal Bang. Dan kasihilah sesama, dan hukum yang sama dengan itu persis loh Bang. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana Abang mengasihi yang tidak kelihatan, yang roh, sementara yang kelihatan tidak Abang kasihi? Gitu loh Bang. Makanya saya nggak percaya agama semua sama. Jadi gini. Sekarang saya tanya sama saudara. Apakah Yosua 22 nomor 5 ini atau 1 Raja-Raja 2 nomor 3 tidak perlu diperhatikan lagi menurut saudara?
Apakah hukum kasih yang disebutkan di Alkitab itu? Hukum Saya yang tanya, perlu diperhatikan lagi. saya Gitu. tanya, apakah Aku tanya, kasih Bang, apakah tidak perlu diperhatikan? yang Aku diperhatikan lakukan hal yang itu? sama seperti yang melakukan. Dengarkan saya, Apakah dengarkan. perintah mengasihi sama manusia yang disebutkan yang sama dengan hukum pertama tidak dilakukan lagi? Kutanya Abang. Itu dilakukan, makanya kami hablum minallah wa hablum minan nas. Yang diperintahkan di sini apa? Di dalam Yosua 22 nomor 5 diperintahkan untuk tetap melakukan perintah-perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya itu diantaranya adalah mengasihi sesama manusia. Nah sekarang kalau kasih kepada Tuhan, tetap setia menjalankan segala perintah-perintahnya, sujud beribadah kepadanya, melakukan apa yang menjadi ketetapan dan hukum-hukumnya. Percuma Anda baik kepada sesama manusia, menjadi dewa bagi manusia, tetapi Anda terkutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan mempraktekannya secara perbuatan. Anda mengasihi manusia, Anda menjadi dewa bagi manusia yang lain, bahkan menjadi pahlawan bagi mereka. Anda dapatkan jempol, dianggap Anda dermawan, dianggap Anda adalah orang yang suka mengasihi, memberi tetangga dan seterusnya. Tapi apa arti itu semua kalau Tuhan mengutuk Anda? Ayo. Karena itu perintah Tuhan, Bang. Itu nggak akan dikutuk, Bang. Loh, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda percaya? Pemikiran Abang berdasar pada ritual dan simbol-simbol. Dasar pemikiran saya adalah yang diajarkan Yesus, kasih agape. Itu di situ kita beda, Bang. Kalau Abang paksakan cara pandang Abang ke saya, yang nggak masuk, Bang. Tapi aku hargain. Ya itulah iman Abang. Begini. Iman sejati. Dengarkan saya. Bukan agama. Dengarkan Agama. saya. Jangan kau pamer ajaran Kristenmu di sini, nggak laku bagi saya. Saya berdata, Bung. Saya tanya sama Anda. Yesus mengatakan Lukas 2, dengarkan. Lukas 16 nomor 17. Lebih sulit langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Anda percaya dengan ucapan Yesus ini? Percaya, Bang. Kenapa Anda tidak mempraktekkan? Karena ada tertulis hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama zaman Yohanes. Kata siapa? Yesus telah menggenapi. Kata siapa? Nah, Abang di situ nanti saya percaya yang Alkitab itu adalah perkataan Tuhan, Bang. Dari tunggu. Matinya di kayu Kata salib, hukum Taurat dan kitab para nabi telah digenapi dalam dirinya. Jadi teladan Yesuslah yang saya lakukan, Bang. Kata siapa? Itu perkataan siapa? Yang mencela saya. Itu perkataan siapa? Mencela saya kalau masalah Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa yang Anda barusan baca dengan matinya Yesus? Nah, ini kan Abang pakai Alkitab yang sama. Nanti ujung-ujungnya itu kan perkataan Yohanes. Nah, saya tanya, dengarkan saya, Bung, dengarkan saya, Bung, dengarkan saya. Saya rasa Anda masih bisa waras. Perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara, apa kedudukannya sama? Ketawa. Saya tanya sama Anda, perkataan, dengarkan. Iya, saya tahu. Saya cuma minta Anda membeberkan perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara sama enggak kedudukannya? Abang jangan bawa saya dalam perangkap itu, enggak seperti itu, Bang. Anda memang sudah terperangkap di sana. Yang kita imani, yang menulis kitab suci adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih agape, Bang. Dengarkan. Jadi kita percaya yang ditulis dan Tuhan dengarkan semua. Ini orang, Bang. Ini Anda sudah memperhatikan 1 Korintus 4 nomor 10 berarti. Anda sudah mempraktekkan dari langit, Bang. Anda sedang mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Anda mengatakan yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Sedangkan pengarangnya mengatakan itu bukan firman Tuhan. Ayo. Makanya beragama itu harus pakai akal, bukan pakai iman aja. Anda mengatakan barusan, Anda mengatakan barusan bahwasanya segala yang tertulis dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Itu Anda sedang mematikan akal Anda. Berarti Anda tidak beriman kepada apa yang tertulis di kitab saudara, tapi mulut Anda saja mengatakan itu firman Tuhan. Justru saya memakai pikiran saya, Bang Juma, makanya saya tidak percaya gereja-gereja manapun. Walau tapi Anda percaya, Anda percaya buku panduan yang mereka gunakan.
Anda Karena percaya gereja buku yang ada panduan? sekarang mayoritas itu adalah bisnis. Dengarkan, Percaya Alkitab, berarti Bang. Mereka kan Ya. tidak melakukannya. Mereka Anda bikin percaya pengajaran kan? baru atau doktrin baru, Bang. Mereka Anda percaya membuat- kan? Mereka membuat, Dengarkan. Bang, Anda percaya kan? kontekstualisasi, Hey, tapi mereka meninggalkan teks, Bang. buku karangan Anda percaya itu firman Tuhan kan? Itu Betul? bukan karangan, Bang. Lalu kalau bukan buku karangan Itu berarti bukan ini buku nak, karangan. berarti ini Saya tulisan percaya Nabi. Alkitab. Nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Tulisan orang-orang. Tulisan orang-orang. Saya tanya, nabi mana yang diwahyukan firman berbahasa Yunani? Nabi mana? Sejak kapan Lukas ini nabi? Sejak kapan Paulus ini nabi? Anda mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Sejak kapan mereka menjadi nabi? Kalau nabi palsu, yes, 100% tanpa keraguan itu, aku yakin. Tapi kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi mereka bukan nabi, kayak mana ceritanya Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi pengarangnya bukan nabi? Kayak mana ceritanya tuh? Jangankan nabi, Bang, orang gila bisa dipakai Tuhan loh. Misalnya, kamu jangan seperti itu lagi, besok kamu bisa mati loh. Lah ini kita sedang dengarkan, kita sedang berbicara. Keliling Yesus, Bang. Jadi Apa kamu bilang? Berbicara. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Bukan. Ini kitab Anda yang mengatakan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Ini sudah mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan. Anda maksakan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan bahwa dengarkan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada pengarang kitabnya sendiri. Itu Yesus yang mengatakan loh. Matius 23 nomor 15. Jelas loh itu. Bahwa orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Paham ya? Faktanya orang-orang makanya yang beriman terhadap Alkitab marah mereka membuat manusia lebih manusia, Bang. Buktinya Gitu, apa? Bang. Manusia menjadi manusia. Di mana buktinya? Orang Kristen membuat manusia menjadi manusia. Justru Kristen membuat akal manusia itu tidak berfungsi. Ngerti? Ngerti enggak sampai Mana yang tidak sana? berfungsi, Bang? Kami tidak ada sekarang yang mempercayai. sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Jadi ilmuwan, Bang, jadinya. Wah, sekarang saya tanya. Dan gimana yang mereka dasari tadi. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya. Yesus memerintahkan mengorbankan pengorbanan yang sama persembahan Musa atau tidak? Meow. Saya belum bisa jawab itu, Bang, karena belum semua aku pelajarin, Bang. Ya, berarti Anda belum layak diskusi dengan saya. Udah, yang lain silakan maju. Oh, ya sudah. Ya sudah, berarti kick aja saya, Bang, nggak apa-apa. Turun aja sendiri, turun aja sendiri, nggak apa-apa. Turun sendiri boleh. Dari tadi orang bosan juga didengarkan muter-muter, nggak ada ilmu kosong. Enggak mutar-mutar, Bang, dari tadi logis yang aku bicarain, Bang. Berdasar Mana ada logis? Mana ada logis? Sudah jelas-jelas dalil di dalam kitabnya orang Yahudi kasih kepada Tuhan itu mentaati, mempraktekkan perintah-perintahnya. Anda mengatakan enggak lagi, enggak ada ritual. Mengatakan hukum yang sama dengan itu yang equal. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengarkan saya. Kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti apa menurut saudara? Hah? Mengelus-elusnya gitu. Ada 9 buah kaci, masa saya capek kan abang yang terus utak-atik Alkitab. Dengarkan. Kasih itu seperti apa? Tadi ulangan 6 itu, dengarkan. Tadi ulangan 6 itu kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan anak keturunan untuk tetap setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dimaksud kasih. Kasih kepada Allah, prakteknya, mekanismenya adalah kasih kepada manusia. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana kamu mengasihi yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan tidak kamu kasihi. Makanya Anda itu, dengarkan saya, Anda itu membantah firman Tuhan. Tadi adalah Anda itu membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan
Yunani Romawi. Itu hebatnya Anda. Firman Tuhan yang mengatakan kasih itu adalah mempraktekkan. Loh. Iya. Firman Tuhan yang mengatakan kasihi Tuhan manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang sama dengan hukum yang pertama tadi, Bang. Kasih kepada Tuhan. Bagaimana mekanismenya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu loh, Bang, maksudnya. Abang selalu berkutat kepada ritual karena abang beragama. Saya tidak beragama Kristen, Bang. Enggak. Gitu loh. Karena kekristenan Yesus sendiri agama. Yesus sendiri gimana? Yesus sendiri gimana? Hidup yang penuh dengan Yesus sendiri gimana? Yesus, Bang, Tuhan saya itu bukan Tuhan sembarangan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan kalau sama saya. Hey. Seperti itu. Yesus itu manusia terkutuk, asal kau tahu. Ya, gimana? Nah, jadi Yesus loh, itu firman Tuhan yang menurut Anda firman Tuhan dalam kitab saudara sendiri kok. Galatia 3 nomor 13. Yesus mati secara apa? Begini, Bang. Yesus mati secara apa? Bang. Jangan kau panggil saya Bang, kalau tabiatmu seperti itu. Saya tanya sama dengarkan. Dengarkan saya. Yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada dia. Nenekmu kiper, ngapain kita? Kamu aja. Bukan kita, bukan aku, kau aja. Kau aja yang ajarkan ajaran paganmu itu, bukan aku. Sekarang saya tanya, coba kau bacakan Galatia 3 nomor 13 itu. Tuduhan Paulus kepada Yesus itu seperti apa? Yesus terkutuk atau tidak di situ? Abang kalau yang baca. Sudah gak enak abang bilang nenekmu. Ya nenekmu memang kiper. Nenekmu kiper. Apa yang Anda sampaikan? Saya nggak butuh santun-santun di sini. Kalau cuma doktrin pembodohan yang Anda ajarkan, paham? Oke. Bukan. Makanya saya tidak percaya doktrin gereja. Loh, saya nggak urus itu. Saya nggak urus itu. Itu bukan urusan saya. Mau Anda percaya mau tidak percaya. Saya doktrin. Emang saya percaya gereja enggak? Nah ini doktrinmu, ini doktrinmu barusan, ini doktrinmu barusan mengatakan bahwa tidak ada lagi ritual. Kasih itu bukan ritual. Masalahnya, dengarkan, masalahnya kau membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Kau membantah firman Tuhan dengan karangan manusia. Firman yang aku yang mana yang kau katakan? Yang mana kau sebut firman? Yang mana? Yang mana yang kau sebut firman? Perkataan Paulus. Firman Tuhan, Bang. Iya, perkataan Paulus juga firman Tuhan. Nenekmu kiper. Kalau ada orang, Bang, tadinya pembunuh, sekarang tidak pembunuh lagi, lalu mengajarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan, Bang. Kecuali tadinya dia baik-baik, akhirnya menjadi pembunuh, pemerkosa, akhirnya dia menjadi kawin banyak. Nah, itu saya ragukan dari Tuhan, Bang. Begitu aja sih, Bang, simple. Malam Bu Derni. Saya keluar dulu ya. Oh iya. Malam. Oh iya. Bang Paulus, selamat malam Bang Paulus. Bang Paulus. Loh, kok pada munggil semua? Enggak. Enggak, ini lagi Bang Juma kena repot. Wah, lalap. Kok ada tangan-tangan jahil ya? Biasa Ibu Derni. Itu Padahal enak diskusinya. Iya, bentar. Bang Paulus, selamat malam. Lu buka dong mute-nya. Bang Paulus, minta naik kok nggak ngomong. Bentar, Guruda pakai akun yang lain. Bentar ya Bunda. Oke. Bang Paulus kalau nggak ngomong saya tuker ya Bang. Iya, Bang Paulus, cek Bang? gitu dong. Lu mana? Terlip ini. Kena report. Ya, ntar gue kena repot itu Ustadz. Nanti balik lagi. Oke. Bang Paulus, buka dong mute-nya dong. Soalnya yang di bawah ngantri juga nih. Kalau nggak ngomong saya turunin nih. Oke, turunin ya.
Ada abang aku. Bang Dearni ini apa? Kristen ya? Kristen Aspen. Iya. Kalau nggak salah. Oh, Advent hari Aspen ke-7. dia, Kristen. Mm-mm. Bukan partai. Yonap ini kalau nggak salah Kristen dia. Malam Bang Yonal. Malam. Abang Protestan apa Katolik Bang? Maaf Bang. Kristen yang jelas. Oh ya oke, bentar ya. Bentar. Aku mau ngobrol dulu Bu Derni sama Ustadz Alwan silakan. Yang menunggu abang. Boleh. Tadi melanjut cerita kasih tadi, kasih kepada Allah yang mana, kasih kepada manusia yang mana, kan gitu tadi kan? Kasih kepada Allah itu hukum pertama, kedua, ketiga, keempat itu semua kasih kepada Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, dan di udara. Ketiga, jangan menyebut namaku sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itulah kasih kepada Bapa, kepada Yahweh di surga. Dan kasih kepada manusia antara kelima sampai ke-10. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengingini milik sesamamu. Yang ke-9, jangan berdusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itulah kasih kepada sesama manusia. Jadi hukum 10 ini adalah hukum kekal. Jadi itu makanya Tuhan membuat ini hukum kepada manusia, seluruh manusia di muka bumi ini agar kita laksanakan. Jadi Tuhan itu tidak mempunyai nama agama, tetapi dia mempunyai perintah yang harus dilakukan oleh manusia. Inilah itu. Nah, makanya saya bilang sama Bang Juma, Islam artinya berserah diri, ya kan? Patuh kepada Allah. Tetapi kenapa Islam mengganti hukum keempat yang menguduskan hari Sabat Sabtu menjadi menguduskan hari Jumat? Saya bilang sama Bang Juma. Nah, itu syariat yang sudah diberikan kepada Muhammad, kan gitu kata Bang Juma kemarin, syariat yang baru. Nah, sejak kapan Muhammad berani menukar hukum? Sementara Allah itu Allah sang pencipta langit dan bumi yang harus kita patuhi. Kok berani-beraninya kita manusia menukarnya? Nah itu, ini yang sekarang yang perlu diluruskan. Jadi terlalu banyak pun pengetahuan kita mulai dari A sampai Z. Tetapi hukumnya ini tadi kita rombak-rombak. Itu sama aja kita dikatakan engkau pendusta katanya. Gitu Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum Bang Sidik. Ya. Waalaikumsalam. Halo Bang Sidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Lanjut, Ustadz Alwan. Ustadz Alwan dulu. Ya, saya tanggapi sederhana saja bahwa Jumat itu tidak menggantikan hari Sabat. Secara tupoksinya aja udah sangat berbeda itu Jumat dengan Sabat. Dalam Islam itu hari-hari itu sangat mulia dalam Islam itu. Jumat itu salah satu hari raya dalam Islam. Jadi kalau Sabat itu di hari Sabat kan tidak boleh bekerja sama sekali. Iya. Tetapi ketika di hari Jumat orang masih bisa bekerja kan. Hanya diperintah ketika pergi sholat wazarul bai', tinggalkanlah perdagangan. Tetapi kalau sudah selesai sholat fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini mencari penghidupan kembali. Jadi tidak bisa disamakan dan tidak bisa dikatakan bahwa kita menyelisihi perintah hukum 10 hukum Torah itu. Tetapi Islam itu sebenarnya tidak mengikuti daripada syariat-syariat, karena kata Nabi SAW, sekiranya Musa, Isa datang di zamanku maka dia akan mengikuti syariat yang Allah berikan kepadaku. Yang pertanyaan saya justru begini, dari tadi kita bicara kasih tadi, yang orang itu bicarakan kasih kan. Ketika kita berbicara kasih, apa kasih yang pertama yang Isa atau Yesus katakan itu?
Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di terjemahan LAI yang terbaru adalah jangan ada ilah lain atau Tuhan yang lain. Nah, sekarang saya tanyakan sama ibu, misalnya kayak gini. Ketika Yesus itu dianggap ilah, bisa nggak saya bilang dia ilah lain selain pada Bapa? Gini, Yesus itu sewaktu di bumi dia tidak ilah loh. Di bumi dia manusia. Memang nggak apa-apa kita berulang-ulang sudah semenjak aku masuk room ini selalunya itu kita ulang-ulang. Memang harus diulang-ulang karena manusia sering lupa kan gitu kan. Nah, Yesus itu di bumi tidak ilah, dia manusia daging. Tuhan itu menjadi manusia daging, bukan manusia menjadi Tuhan, ya. Tapi roh kalem dan firman Tuhan itu, roh kalem dan firman Allah itu, roh kalem dan firman Yahweh itu menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yesus melalui perawan Maria. Itu dia. Oke, ini jawaban baru lagi nih. Berarti dia bukan 100% Tuhan, bukan 100% manusia. Di bumi dia 100% manusia, tetapi 100% Allah itulah nanti menjadi roh kemuliaan dia di sorga gitu. Enggak, pertanyaan saya ketika di bumi bukan di sorga nanti. Iya, ketika di bumi dia 100% manusia, Pak. Bukan 100% Tuhan. Enggak lah, kalau 100% Tuhan, masa bisa dia disalib? Mana ada yang bisa melawan Tuhan? Coba. Kan bodoh mengatakan. Advent ini terima doktrin Trinitas tidak, Advent? Terima, Pak, terima. Trinitas Ibu itu tahu. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu dia tetap Allah Bapa itu dia tetap keberadaannya di surga. Iya kan? Enggak, ibu pernah dengar kesatuan hipostatik tidak? Union hipostatik. Aku nggak hanya dengar Trinitas ini aja. Aku juga ilmunya belum mendalam kali. Di sini problemnya. Di sini masalahnya. Ketika banyak orang Kristen mengatakan dia Trinitas, tapi dia tidak paham konsep Trinitas, dia tidak tahu doktrin Trinitas. Dia tidak tahu doktrin yang dibangun oleh konsili-konsili Bapak Gereja. Bapak, ini Pak, yang saya tahu Trinitas, Allah Bapa itu Allah yang di surga, dia tetap keberadaannya di surga. Allah Anak itulah Trinitas. Yesus yang turun ke bumi. Yang Roh Kudus itu, yang Roh Kudus itulah yang menyertai manusia di sepanjang hidupnya. Begini, ya ini yang saya sering repot dan kami Muslim sering repot berhadapan dengan teman-teman Kristen adalah ketika mereka mengarang bebas doktrin keimanan mereka gitu. Ketika ibu mengatakan bahwasanya Yesus itu 100% manusia, tidak ada Tuhannya sama sekali, maka itu sudah lantas menyelisihi daripada doktrin yang diajarkan oleh gereja sendiri gitu. Jadi saya mau bilang bagaimana, ibu pulang dulu belajar dulu doktrin gereja atau gimana? Belajar dulu tentang Trinitas. Bang Yona mau nambahin kali ini kan? Iya, silakan. Jelas di dalam doktrin. Silakan gantian. Ya, jelas di dalam doktrin gereja mereka berkeyakinan dengan union hipostatik. Bahwa Yesus itu punya 100% unsur ketuhanan ketika dia di bumi. Dan itu tidak akan terpisah, tidak mungkin terpisah unsur ketuhanan itu daripada Yesus itu sendiri. Jadi ketika ibu datang mengatakan, oh tidak, Yesus itu 100% manusia, Tuhannya nanti ketika di surga nanti ketika di Yerusalem baru, di sana baru ada ketuhanan Yesus, itu juga doktrin yang aneh menurut saya lagi. Tidak pernah dikenal bahkan. Ya, tapi gini Pak, kalau 100% dia Tuhan, kalau ada orang melawan Tuhan bisa kalah Tuhan daripada manusia, itu sangat mengherankan. Menarik. Justru disitulah menarik. Justru disitulah saya ingin mengajak ibu untuk mendalami itu, memikirkan itu. Makanya Islam itu mengatakan bahwasanya Yesus itu sepenuhnya 100% manusia ketika di bumi ini. Itu sama dengan Islam.
Kita tidak meyakini dia punya sedikit pun unsur ketuhanan. Karena secara logika benar Ibu. Bagaimana bisa dia lari berdoa sejadi-jadinya di Taman Getsemani, minta penghiburan malaikat, minta sahabat-sahabatnya berjaga, bahkan dia kecewa ketika ada sahabatnya yang tertidur. Iya kan? Kemudian dia Tapi, mengatakan lepaskan tunggu Tapi dulu. sifat kealahannya pun ada loh Pak di bumi. Bisa dia menghidupkan orang mati. Berarti saya tanya lagi sekarang, Yesus itu 100% manusia di bumi atau ada Tuhannya juga? Ada persen Tuhannya juga? Kalau ku bilang nanti Tuhan Pak, masa kalah Tuhan dengan manusia, bisa disalib dia? Itu pula. Mana ada yang bisa melawan Tuhan? Tuhan itu kan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kalau kalah dia, aduh, nggak mungkin lah jadi kutuhankan dia, kan gitu. Iya, sekarang saya tanyakan ke Ibu berarti ketika yang benar berarti yang mana yang benar? Yesus itu punya natur Tuhan apa tidak? Ada natur Tuhannya, tapi kan tidak sewaktu dia menjadi manusia tidak Tuhan dia Pak, tetapi sifat keilahiannya ada. Itulah waktu dia bisa berapa persen sifat ketuhanannya? Bisa dikatakan 100% juga ada. Bisa dia memberi makan 5.000 orang 2 roti hanya 2 ikan, gitu. Itu sudah sering saya bantah itu. Tapi oke, kita bilang dulu dia punya 100% ketuhanan, dia punya 100% manusia, berarti 200%. Iya, bukan 200%. Tapi sewaktu dia disalib itu keluar sisi keilahiannya, kan keluar lah Pak. Karena kan yang mati itu kan saya tanya, ketika dia minta sahabat-sahabatnya berjaga, di situ ada natur Tuhannya tidak? Enggak lah Pak. Nah itu masih manusia di situ Pak. Berarti unsur Tuhannya kemana? Unsur Tuhannya, Tuhan itu tetap di sorga keberadaannya. Yang di bumi itu juga manusia daging. Yang di bumi itu manusia daging. Ibu, inilah kenapa saya katakan kami itu harus mengajari teman-teman Kristen itu doktrin Trinitas mereka dulu sebelum berdiskusi dan berdialog. Makanya di awal saya tahu tidak tentang hypostatic union itu, kesatuan hipostatik, bahwa 2 natur Tuhan itu, keyakinan doktrin Kristen itu, 2 natur dia itu, baik natur manusianya dan natur Tuhannya itu tidak akan pernah terpisah, jadi akan terus selamanya. Ketika Ibu mengatakan, oh tidaklah Pak, yang ketika dia berdoa sejadi-jadinya di Taman Getsemani itu dia adalah natur manusia sepenuhnya, itu sudah menyelisihi doktrin Trinitas, doktrin union hipostatik yang nggak mungkin terpisah. Ibu pisah dia, Ibu berarti melakukan bidat lagi, nanti dia anatema lagi itu sama pihak gereja. Nggak apa-apa, saya nggak takut. Cuma saya menantang itu. Tuhan itu tidak akan mungkin kalah dengan manusia. Nggak mungkin kalah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana mungkin dia bisa disalib? Kalau Tuhan masa mungkin disalib? Ya kan Pak? Nggak apa-apa ajaranku sendiri. Nggak apa-apa ajaranku sendiri. Biar kita sendiri. Gitu Pak. Memang akal, benar. Saya rasa soalnya gini Pak, yang paling menghebatkan lagi Pak, kenapa Yesus itu saya mengatakan dia adalah Tuhan 100%. Bayangkan Pak, kelak akhir zaman dia yang turun bersama para malaikatnya di awan-awan. Semua bangsa akan meratap. Bayangkan itu Pak. Kemana Allah? Kemana Nabi Musa? Kemana Abraham? Kemana Nabi Elia, Henok, dan segala para nabi yang 24 itu? Kemana semua itu? Kenapa tidak turun bersama para malaikat untuk membalas setiap perbuatan orang? Di situ saya tidak bisa dipatahkan siapapun. Kecuali kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan Melkisedek yang tidak punya awal, tidak punya akhir? Ya Pak, Melkisedek tidak dicatat sebagai hakim yang adil, jadi dia hanya manusia biasa. Kalau dicatat dia manusia bisa menghakimi manusia kelak, bisa dia disandangkan Tuhan. Tapi kehebatan dia melebihi Yesus, Bu. Kalau Yesus itu di dalam kisah, coba Ibu buka kisah para rasul. Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Yesus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, tetapi Melkisedek membangkitkan dirinya sendiri. Ayo, mana yang lebih hebat? Kisah para rasul. Iya. Kisah para rasul.
Pak, taruhlah Melkisedek dia membangkitkan sendiri, tapi apapun katanya itu pasti itu Allah juga berserta dengan itu. Tetapi dia tidak ada dicatat sebagai hakim yang demikian adil juga kelak. Yesus. Coba Ibu baca Kisah Para Rasul 2:22. Tapi Pak Petrus Yesus mengatakan begini. ada. Oh iya Pak, Petrus nggak usah Pak, mengatakan- nggak usah ke sana. Nggak usah ke Petrus sana Pak. mengatakan begini. Itu kitab Ibu, Petrus mengatakan Iya. begini, Ibu. Coba dengarkan apa katakannya Petrus. Semua yang dilakukan Yesus yang dari Nazaret itu, semua yang dilakukan Yesus yang dari Nazaret itu, karunia-Nya, kekuatan-kekuatannya, mukjizat-mukjizatnya, semua itu dikarenakan kebesertaan daripada Allah, Iya. diberikan daripada Allah. Jadi siapa yang hebat di situ? Ih, emangnya Melkisedek ada dicatat berkuasa di surga dan di Nah, bumi saya dan di surga? katakan- Ya, saya itu katakan Kisah Para Rasul. Makanya ketika Yesus tidak tahu tentang pohon ara, Yesus tidak tahu tentang hari kiamat, iya kan? Kenapa? Yesus Pak, tahu Yesus hari kiamat. Memang ada ditulis di dalam Alkitab. Anak tidak tahu hanya Bapa. Makanya Yesus yang turun. Berarti kan tahu di hari kiamat. Dialah Bapa itu. Dia yang turun. Gak ada Allah lain yang turun. Gak ada para nabi yang turun. Hanya Yesus. Ada ayatnya. Matius 16 ayat 27. Ada Manusia, ayatnya. turun Ada sebagai manusia, Bu. Kau udah jelas Iya. beberapa kali dibahas Iya, sebagai manusia kan. Iya, karena dia dilahirkan sebagai dilahirkan manusia, dia